Coba nih Kak mau ini video. Apa sih itu? Buat cuci auto manual itu kan. Duh, baru sekali air ini loh. Menguras sekali tenaga sih itu kalau mau begitu. Mar, kalau terpikir-pikir kita ada ide no. Aku sama kayak gini. Bagaimana kalau orang bikin karwas otomatis? Karena pas-pas orang ada proyek dari kampus. Kamu mau ada bicara DP cara kerja, orang pakai sensor gerak. Itu sensor gerak mau kontrol air mau keluar dari pompa. Tuh pompa mau bekerja kalau ada gerakan yang terdeteksi. Mau apa alat dan bahan? Coba lihat nih. Begini, di alat dan bahan ini orang mau pakai sensor peer, mau pakai relay, orang lain mau pakai Arduino Uno. Dia mau beli pompa, masih berjalan untuk air, sedang semua. Dan orang mau pakai fan lain. Ini setuju? Bikin balik? Setuju sih. Gas. Oke lah, nanti orang bikin sama-sama no DP program dengan lain-lain. Nah guys, so searching di internet, DP alat dan bahan yang orang mau pakai itu pertama Arduino Uno, terus itu sensor gerak, relay 5 volt, 3 channel, pompa air sabung dengan air bersih, blower atau pengering, motor dengan sikat penggosok, resistor 1 ohm, power supply 12 volt, pipa dengan nozzle dengan DP rangka. Kita gambar rangkaian kan? Nah, DP gambar rangkaian begini. Ini DP gambar rangkaian berarti DP cara kerja. Kalau misalnya terdeteksi ada gerakan di pin atau sensor pertama, itu mau menyala DP relay yang pertama yang masih menyala, ini DP pompa air. Jadi begitu pun DP gear selanjutnya masih menyala pompa air, masih menyala motor DC, pompa air dan fan formose itu. Jadi bagaimana? Setuju mau bikin ini? Supaya orang boleh menghemat air dan sampai tenaga loh. Kalau bawa cuci kendaraan, setuju? Nanti terang dulu. Kami dari kelompok 5 dan apa yang akan kami buat. Kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Emanuel Rubis dengan NIM 2302316. Karena nama saya sendiri kalian dengan NIM 23031. Perkenalkan nama saya Jonathan Sirai dengan NIM 23031. Saya Dodi Istamu di 230230101. Masuk pada nomor 1. Kedua, yang belakang. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan efisiensi dalam berbagai aspek makin meningkat, termasuk dalam perawatan kendaraan. Salah satu aspek penting dalam perawatan kendaraan adalah pencucian secara rutin untuk menjaga kebersihan dan estetika kendaraan. Namun, metode pencucian manual masih memiliki beberapa kekurangan, seperti membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, penggunaan air yang kurang efisien, serta keterbatasan efektivitas dalam pembersihan karena beberapa bagian kendaraan mungkin tidak terjangkau dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi pencucian kendaraan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mesin silin pencuci kendaraan otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor gerak. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara otomatis menggunakan sensor gerak yang akan mendeteksi kendaraan dan mengaktifkan pompa air maupun pompa air bersih
atau fan pengering serta penggosok otomatis. Dengan adanya sistem ini, pencucian kendaraan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efisien, hemat air, serta mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Teknologi berbasis Arduino Uno dipilih karena fleksibilitas dan kemudahan dalam programnya, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pencucian kendaraan otomatis yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pencucian kendaraan. Kita masuk pada bagian hardware-nya. Di sini kami menggunakan sensor tier 5 buah dan menggunakan relay 5 buah, juga menggunakan Arduino Uno, pompa air DC, menggunakan pompa DC dan fan. Cara kerjanya adalah ketika tier pertama mendeteksi ada pergerakan, maka pada rangkaian ini akan mengontrol relay yang akan menyalakan pompa yang akan menyemprot air. Kemudian setelah itu, jika sudah melewati dari tier pertama, akan masuk ke tier kedua. Ketika tier kedua mendeteksi ada gerakan kendaraan, maka akan menyalakan relay yang mengontrol pompa air yang akan menyemprotkan sabun. Kemudian yang ketiga, ketika hampir mendeteksi ada gerakan, akan menyalakan relay yang ketiga yang akan mengontrol motor DC yang 2 buah, motor DC 2 buah yang akan dimodifikasi menggunakan penggosok. Kemudian ketika gerakan di sensor tier 4, maka akan menyalakan relay yang mengontrol pompa air untuk membilas. Kemudian sensor tier yang kelima, ketika mendeteksi ada gerakan, akan menyalakan relay yang kelima yang akan mengontrol fan atau pengering. Gambar ini adalah gambar bongkar. Yang pertama, proses dimulai, dan yang kedua, sensor gerak melakukan pendeteksian. Sistem menggunakan sensor untuk mendeteksi adanya gerakan. Yang ketiga, gerakan terdeteksi. Sistem mengevaluasi apakah ada gerakan. Jika tidak ada gerakan, sistem tetap dalam kondisi menunggu. Jika ada gerakan, proses pencucian kendaraan dimulai. Yang keempat, menghidupkan relay untuk pompa air. Air mulai disemprotkan kendaraan. Kelima, menghidupkan relay untuk pompa sabun. Sabun dicampurkan untuk membersihkan kendaraan. Keenam, menghidupkan relay untuk penggosok. Sistem mengaktifkan penggosok untuk mencuci kendaraan. Yang ketujuh, menyalakan relay untuk fan. Kipas atau blower menyala untuk membantu pengeringan. Ke-8, menyiram kendaraan yang akan dicuci. Proses akhir dari pencucian dengan penyiraman ulang. 9, kendaraan sudah bersih setelah melalui tahapan pencucian. 10, selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Seroy dengan kelas 4L4D4 dengan NIM 230231112. Tugas saya adalah merancang dan membuat miniatur.
Perkenalkan, nama saya Daniel Mustamu, kelas 4L4 D4 dengan NIM 230231101. Baik, berikut ini video singkat saat proses pemasangan stiker untuk penempatan rangka dan sensor agar bisa lebih tahan air. Baik, di sini saya akan melakukan pengecatan pada media bahan untuk penempatan komponen sensor. Oke, baik, jadi berikut ini adalah video dalam proses pengecatan kerangka untuk penempatan sensor-sensor. Oke, baik, dari sini saya sudah selesai mengecat rangka untuk penempatan sensor. Dan berikut ini adalah video saat proses penjemuran rangka untuk penempatan sensor. Perkenalkan, nama saya Immanuel Rompis dengan NIM 230231106 kelas 4 TL4 D4. Pada saat ini saya akan menjelaskan pada bagian coding dan bagaimana cara menginputnya dalam Arduino Uno. Pada bagian pertama ada pin-pin untuk ultrasonic dan untuk relay. Untuk ultrasonic ada 5 pin dan relay 5. Kemudian ada menentukan batas jarak deteksi, yaitu dengan jarak 20 cm. Kemudian pada bagian setup, serial monitor dinyalakan supaya bisa melihat angka lewat komputer. Kemudian semua relay juga disiapkan supaya bisa dikendalikan. Pada bagian loop, untuk membaca jarak dari kelima sensor satu per satu. Kemudian memeriksa setiap jarak. Kalau jaraknya lebih dekat dari 20 cm berarti ada mobil di depan sensor, maka relay akan dinyalakan dan alat akan hidup. Kemudian fungsi dari baca jarak adalah mengirim sinyal ultrasonik melalui pin string, lalu menunggu pantulan sinyal di pin echo. Kemudian fungsi matikan semua relay adalah digunakan saat awal Arduino menyala untuk memastikan semua alat dan semua komponen dalam keadaan mati dulu supaya tidak bekerja sembarangan. Kemudian untuk mengupload coding ke perangkat keras adalah dengan menekan tombol upload yang berada di pojok kiri atas dan tunggu hingga coding tertulis sudah terupload atau sudah berhasil terupload ke perangkat keras. Pada saat ini sedang dilakukan pengetesan coding atau perangkat lunak yang diinput ke perangkat keras apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Bisa dilihat jika tangan didekatkan atau barang didekatkan ke ultrasonic, maka relay akan menyala dengan LED warna hijau, yang berarti sensor ultrasonic bekerja.
dan coding pun sudah siap atau sudah selesai. Dan demikian untuk bagian softwarenya atau pada bagian coding. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Evangelio Kamingian dengan NIM 230231107. Kelas 4L4 D4. Ya, baik, di sini saya akan merancang rangkaian hardware untuk proyek kami, yaitu Karwas otomatis. Ya, baik, saat ini saya akan memperkenalkan nama-nama atau alat atau sensor yang akan digunakan di proyek kami, yaitu Karwas otomatis. Yang pertama adalah kabel USB untuk Arduino Uno untuk laptop, dan juga di situ terdapat box untuk penempatan charge box Arduino Uno dan relay. Dan juga ada relay, yaitu 5 buah relay. Dan ada breadboard, dan di situ juga terdapat Arduino Uno. Di sini juga terdapat pompa air mini 5 volt, motor DC 5 volt, kabel male to female, female to male, dan ada sensor ultrasonik dan fan, dan juga ada obeng untuk ditumbangkan untuk dipakai di relay. Ya, di sini kita menggunakan 5 volt untuk Arduino Uno untuk pergi ke breadboard. 5 volt pergi ke breadboard, itu untuk plusnya, dan minusnya diambil dari GND atau ground untuk pergi ke breadboard. Ya, di sini juga saya akan mengambil 2 buah kabel untuk dijumper ke sisi breadboard ke sebelah. Untuk plusnya dan minusnya kita jumper. Ya, ketika penjumperan sudah selesai, pada saat ini kita akan merangkai relay. Ya, baik, saya akan merangkai untuk relay 5 volt. Yang pertama saya mengambil kabel untuk VCC-nya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Dan jika pemasangan VCC pada relay 5 volt sudah selesai, kita masuk pada pemasangan ground untuk relay. Jika pemasangan kabel ground di relay sudah selesai, kita masuk pada kabel in untuk pin-pin yang akan digunakan untuk seperti motor dan pompa air dan fan. Dan setelah itu kita memasukkan kabel VCC dari relay ke plus breadboard.
Setelah selesai pemasangan kabel VCC dari relay, kita masuk sekarang untuk pemasangan pompa. Ya baik, di sini saya menggunakan pompa untuk kabel masuknya masuk ke relay dan keluarnya untuk ground. Ya baik, jika sudah selesai untuk pemasangan pompa airnya, kita masuk pada pemasangan motor DC 5 volt. Ya baik, ini motor DC 5 volt untuk digunakan sebagai penggosok untuk mobil untuk pencucian karos otomatis. Jika sudah selesai untuk pemasangan pompa air dan motor 5 volt, kita lanjut pemasangan sensor ultrasonik yang nantinya akan digunakan sebagai sensor untuk mengontrol pompa air, motor DC, dan fan. Dan di ultrasonik juga terdapat 4 kaki, yaitu VCC, ground, trip, dan echo. Jika sudah selesai untuk pemasangan sensor ultrasonik, kita lanjut untuk pengetesan semua komponen dan sensor yang ada. Ya baik, di sini sudah terlihat untuk Arduino-nya sudah menyala, relay sudah menyala, dan motor DC 5 volt sudah berputar, dan pompa air sudah berbunyi, dan juga fan-nya sudah berputar. Ya, dan semua komponen sudah terhubung, dan beginilah hasilnya. Baik, kami dari kelompok 5 akan melakukan uji coba proyek karwas otomatis dari kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Nama saya Jonathan Seroy. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Rompis. Saya Daniel Mustamu. Saya Indri Kawengian. Nah, baik, pada saat ini kami akan melakukan pengetesan. Yang pertama, sensor akan bekerja jika terdeteksi gerakan dan mengeluarkan air. Yang kedua, sensor akan bekerja dan mengeluarkan sabun. Kemudian yang ketiga, sensor bekerja dan akan memutar bagian penggosok. Kemudian selanjutnya di bagian pembilasan. Dan yang terakhir, yang kelima, sensor akan bekerja dan akan memutar pengering atau kipas. Karwas otomatis dari kelompok 5. Terima kasih.